ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat a'azzakumullah, demi Allah sesungguhnya usia kita sangat singkat. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Apabila usia yang telah kita lewati berlalu dan pergi terasa begitu cepatnya, maka dipastikan yang tersisa dari usia kita akan pergi dan berlalu lebih cepat. Sudahkah kita mempersiapkan sebaik-baik bekal? Ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin a'azzakumullah. Tema khutbah kita kali ini tentang optimisme dalam kehidupan seorang mukmin. Mengapa tema ini penting untuk kita bahas? Yang pertama adalah optimisme akan menguatkan tekad kita. Orang yang tidak punya optimisme akan memiliki tekad dan keinginan yang lemah. Yang kedua, optimisme ini membuat kita mampu menghadapi ujian-ujian berat dalam hidup ini. Ujian kesehatan, ujian COVID, ujian income, ujian keluarga, tidak mungkin kita bisa hadapi tanpa kita memiliki optimisme. Yang ketiga, optimisme ini bisa membuat seseorang meraih rahmat di balik musibah, meraih berkah di dalam kesulitan-kesulitan. Maka orang-orang yang pesimis ketika dia berhadapan dengan kesulitan hidup, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian-kerugian. Tetapi orang yang optimis, dia mampu mendapatkan keuntungan dalam seburuk-buruknya keadaan. Selain itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada hubungan yang erat antara optimisme dengan kesehatan. Orang-orang yang memiliki optimisme akan lebih bahagia. Dan ketika kita di dalam kebahagiaan itu memiliki perasaan yang positif, maka hormon-hormon imunitas di dalam tubuh kita pun akan menguat. Maka jika kita ingin memiliki kesehatan, kekuatan, baik rohani maupun jasmani, maka di saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan optimisme. Bahkan para ahli mengatakan optimisme membuat kerja otak menjadi lebih ringan. Orang yang bekerja 1 jam dengan optimisme, maka dia tidak akan mudah lelah jika dibandingkan dengan orang yang bekerja 1 jam tapi dia pesimis.
Dan tentu optimisme itu lebih dibutuhkan untuk kita bicarakan di saat musibah yang masih menerpa bangsa ini, bahkan menerpa dunia, yaitu adanya COVID-19. Maka tentu optimisme ini sangat kita butuhkan di saat-saat yang seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu optimisme? Optimisme adalah senantiasa mampu melihat sesuatu yang baik yang akan terjadi. Atau dalam bahasa agama adalah adanya roja, hope, adanya harapan. Makanya selain dari sebab-sebab tadi, optimisme adalah bagian dari karakter orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Mayoritas manusia hanya melihat di saat terang. Kalau kita hanya melihat sesuatu di saat terang, itu umumnya manusia. Kalau kita hanya mampu melihat apa yang tampak, itu umumnya manusia. Tetapi karakteristik orang yang beriman, dia mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh banyak orang. Dia mampu melihat bahkan apa yang tidak tampak oleh matanya. Karena itulah ketika ayat-ayat Quran berbicara tentang iman, dikaitkan itu dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, padahal Allah itu gaib. Man khasyir rahmana bil ghaib, yang takut akan azab Allah, padahal azab Allah itu masih gaib. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu melihat apa? Kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah dalam situasi tergelap sekalipun. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang spiritual. Dan kita tahu makna spiritualitas di dalam Islam adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Orang yang beriman selalu terkoneksi dengan Allah. Karena itu dia senantiasa mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Dan yang tidak mampu dilihat oleh kebanyakan orang di dalam musibah adalah hikmah-hikmah, pahala-pahala, dan berbagai macam keberkahan-keberkahan yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin melihat kualitas keimanan kita, justru cara melihat apakah kualitas keimanan kita itu baik atau tidak, kita bisa dilihat dari tingkat optimisme kita di dalam saat-saat tergelap pun, di saat derita, di saat kesulitan, maka orang-orang beriman itu akan tampak. Maka di saat COVID-19 ini dengan berbagai macam dampak-dampaknya, maka di saat inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, optimisme adalah sifat orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kehidupan di dunia ini tercipta dua kali. Yang pertama tercipta dalam alam pikiran, yang kedua tercipta di alam fisik. Mic saya ini dulu ada di dalam pikiran orang yang membuatnya terlebih dahulu, baru kemudian terjadi di alam kenyataan. Semua hal-hal yang fisik itu tadinya ada di dalam pikiran, baru kemudian tercipta di alam kenyataan. Apa kaitannya dengan optimisme yang sedang kita bicarakan? Orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang berpikir baik. Saya insya Allah akan sehat, insya Allah rezeki akan lancar, insya Allah saya mampu menghadapi COVID ini. Di dalam pikirannya tercipta hal-hal yang positif.
Maka orang-orang yang optimis, dia telah menang di alam pikiran sebelum dia masuk di alam kenyataan. Sehingga ketika di dalam pikiran kita telah terbentuk bahwa saya sehat, saya baik-baik saja, insya Allah rezeki akan selalu ada, keluarga saya akan baik-baik saja. Ketika tercipta di alam pikiran, maka kita akan mudah memenangkan pertarungan hidup itu di alam kenyataan. Akan tetapi ketika kita tidak punya optimisme, kita pesimis, maka orang yang pesimis itu telah kalah sebelum masuk ke dalam medan pertempuran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa optimisme itu selalu menjadi syarat bagi semua pencapaian yang ingin kita dapatkan. Apapun yang kita ingin capai dalam kehidupan ini, maka tidak lepas optimis menjadi syarat bagi pencapaian. Dan itulah juga mengapa pesimisme selalu menjadi batu sandungan dalam hal-hal yang kita ingin capai di dalam hidup ini. Kaum muslimin sidang Jumat, a'azzakumullah. Jika kita ingin rumuskan optimisme, optimisme itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah kepercayaan diri, yang kedua keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memiliki optimisme, maka kita harus memupuk kepercayaan diri kita. Kalau dalam pekerjaan, kita harus meningkatkan kemampuan kita sehingga kita optimis. Kalau dalam konteks Covid, agar kita optimis, maka kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita berolahraga. Itu semua untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sehingga akan lahir optimis. Tapi itu saja tidak cukup, tetapi harus ada keyakinan bahwa Allah akan melindungi kita, bahwa Allah akan menjaga kita. Ketika dua hal ini bergabung, maka akan lahirlah optimisme itu, dan itu yang membuat kita bisa eksis, itu yang membuat kita bisa bertahan, itu yang membuat kita terjaga kesehatan kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang optimisme. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Lihat, sesuatu yang jelas kita benci, Allah katakan, coba kamu optimis, coba kamu lihat dengan perspektif yang baru, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini memupuk rasa optimisme kita. Mari kita lihat lagi ayat yang lain di dalam surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Orang-orang yang pesimis hanya melihat kesusahan sampai tidak melihat ada pintu-pintu kemudahan yang sedang dibuka. Akan tetapi orang-orang yang optimis, dia tidak fokus kepada kesulitannya, sehingga dia mampu melihat berbagai macam pintu-pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai kisah sejarah yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana optimisme ini dicontohkan oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika di dalam Gua Thur, ketika disayembarakan. Siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Saat itu orang-orang kafir Quraisy telah berada di depan mulut gua itu. Apa kata Abu Bakar? Andaikan mereka melihat ke bawah kaki mereka ya Rasulullah, kita pasti akan tertangkap. Karena kita tahu gua di Arab itu tidak dalam, buahnya itu hanya kecil saja. Andaikan mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Tapi lihat apa yang dikatakan Rasulullah SAW yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Bersamaku Tuhanku pasti akan memberikan jalan. Optimisme. Logikanya tertangkap, tetapi keyakinan
Itu yang terjadi. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, di depannya ada lautan. Kata kaumnya Musa alaihissalam, ketangkap kita, inna lamudrakun. Tapi lihat bagaimana optimisme. Optimisme mampu membelah laut. Optimisme mampu membuat orang-orang kafir itu tidak melihat. Kenapa demikian? Optimisme itu mencetak sejarah. Optimis itu membentuk kesuksesan-kesuksesan. Orang-orang yang tidak optimis tidak mampu menjadi orang-orang sukses. Kaum muslimin azakumullah. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Kita tahu Nabi Yusuf ketika masih kecil dibuang oleh saudara-saudaranya. Maka hilanglah Nabi Yusuf. Kemudian tidak lama kemudian hilang juga saudaranya yang lain, yaitu Benyamin. Puluhan tahun Yusuf hilang dari ayahnya. Lalu apa kata ayahnya Nabi Yakub kepada putra-putranya? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah Yusuf. Dalam ayat yang lain disebutkan, masih di surat Yusuf, masuklah kalian ke Mesir dari pintu-pintu yang berbeda. Jangan satu pintu masuknya supaya ketemu. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan closing ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Maka apa yang ingin saya katakan? Semua orang yang beriman pasti optimis. Jika orang itu tidak optimis, itu ada masalah dengan keimanannya. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, bangsa kita ini dengan sama-sama membangkitkan optimisme dalam setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita tulis di medsos-medsos, agar negeri ini bangkit dan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, at-ta'ibuna min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim." Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala aidan inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya hafiz, ihfazna, ihfaz ahlana, ihfaz baladana mimma nakhaf wa nahdar. Innaka khairul hafiz wa arhamur rahimin. Isrif fayrus corona anna wa an buyutina wa an ahlina wa an baladina wa biladil muslimin. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna kullal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Aqimis shalah.